Kenapa saya selalu memberikan mission dan mention be yourself, by yourself, and believe in yourself? Semua iya. itu kan juga salah satu memanipulasi perasaan. Iya. Kalau sendiri aku bahagia, berdua aku harus lebih bahagia. Terus kembali juga tertawa. Yang pertama manly tapi luas karena kita kerja di televisi, kita butuh orang-orang yang memang menjadi bagian atau brand ambassador dari televisi kita. Nggak tahu ya, mungkin kata hati Mbak, kalau aku gimana? Aduh, nggak enak nanti kita datang di sini dipikir hijack kamu. Padahal ya nggak apa-apa loh Mbak, kalau kualifikasi saya masuk. Singkat kata, ngirim apply ke koordinator untuk televisi cabang Jawa Timur, ya mungkin jalannya itu diterima. Disitulah akhirnya ke dunia televisi. Iya, nah itu pun lucu lagi jalan hidupnya. Aku pikir aku fokus ke dunia marketing of communication dari sebuah media. Ternyata kerja baru 3 hari sama bagian produksi. Waktu itu ada ya salah satu nanti boleh disensor RCT produksi Surabaya. Aku disuruh datang untuk audisi. 3 hari loh baru kerja. Kan belum ngapa-ngapain ya, 3 hari persen bisa datang ke studio. Nggak aku pikir untuk ada urusan kerja. Ternyata coba kamu ngomong di depan kamera. Itu sama sekali nggak terpikirkan, karena yang terpikirkan kan fokus jadi mangkok ya. Pak bawain acara apa? Bebas, seperti saya punya imajinasi apa. Nah dari situ akhirnya kenapa saya selalu memberikan mission dan mention be yourself, by yourself, and believe in yourself. Gitu loh. Jadi diri sendiri itu enak. Jadi itu sebenarnya pengalaman pertama saya waktu dites sama bagian kepala produksi RCTI Jawa Timur. Jadi diri kamu sendiri, artinya muncullah program Ngobras itu. Pertama kali di iNews TV Surabaya. Dan sebelumnya ada program saya namanya Kilas Indo Jatim gitu. Itu sih. Tapi itu ada sempat kayak ragu gitu nggak sih, yakin nggak ya aku bisa, atau aku nanti takutnya ngecewain atau gimana? Karena itu pertama kali nggak saja kan? Ya pertama kali. TV nih. Tapi jangan salah, sebelumnya jadi saat selesai kuliah Pindad Surabaya, aku sempat audisi di salah satu televisi pertama swasta di Jawa Timur loh. Dan itu menurut aku ya, aku merasa kayak di PHP-in terus. Padahal audisinya beneran. Audisi itu kayak tahu kan audisi penyanyi nasional, ular. Gila waktu itu tapi memang kayaknya jalanku bukan di sana. Dan kan kayaknya harus lapar. Soalnya keterima, aduh gak sih pasti. Iya bener-bener gitu. Dan ternyata memang ya itu tadi ya, God is bigger than our problem ya. Jadi Tuhan itu lebih besar dari permasalahan kita. Dan akhirnya pada saat masuk ke televisi yang tadi aku bilang itu semuanya kayak dipermudah, diperlancar. Jadi kalau ketakutan saat itu takutnya itu tidak sesuai ekspektasi aja. Iya, tapi ternyata enggak. Ya mungkin dasarnya Tuhan kasihan ya. Hari ini wis audisi bertahun-tahun di PHP-in nggak dia goblok stasiun itu ya. Sudah tak kasih talent ya sudah, akhirnya ternyata mungkin Tuhan itu menaruh di tempat yang tepat gitu loh. Itu aja sih Pak. Jadi pesan dari Kak Sam sendiri nih tentang ternyata memang dari singkat cerita Kak Sam ini kan memang harus jadi diri sendiri. Iya. Nah, waktu itu menjadi diri sendiri itu kan juga tidak mudah kan? Iya, karena kita harus mengenali. Iya. Gimana? Kak Sam waktu itu caranya bisa mengenali diri Kak Sam itu dengan cara apa? Aku lebih banyak membaca, melihat, mendengar, dan menyaksikan. Ya, karena memang aku suka baca ya. Jadi segala hal, pengetahuan, knowledge, apapun itu aku ini dengan baca gitu loh. Jadi aku bisa mengetahui segalanya itu dari situ. Dan bacanya baca apa sih? Komik atau semua. Jadi aku suka ilmu biografi, sosial, politik, entertainment, music, semuanya, film. Aku suka membaca gitu loh. Menjadi seorang pasien juga bukan jadi hal yang mudah. Ya. Saya nggak bisa ditutup-tutupi lah. Pasti kan juga banyak orang yang mencibir, banyak orang yang juga
menghina, Oh iya, iya. bulian, Oh iya, pasti. itu pasti Pasti, kasih terima pasti, dari, iya. dari prosesnya Iya. sehingga menjadi seorang saya. Iya, iya, iya. Itu gimana cara Kak Sam mengatasi dan menghadapi orang-orang yang kayak gitu Kak Sam? Ya mungkin kalau aku jadi anak-anak yang istilahnya di era kekinian nggak tahu ya, self acceptance-nya beda-beda ya. Oke. Saat itu sih jujur aku sempat menangis di antaranya ekspresi itu. Jadi pada saat pertama siaran, pertama MC itu wah dibully nggak karuan deh. Jadi omongan yang tidak berbobot, receh dan semua itu keluar. Paling Jadi parah apa sih Kak Sam pernah dapat? apa ya? Suaranya bagus sih, tapi kok irem banget ya. Karena saat itu kan aku jauh lebih hitam, beneran. Ya, Itu jujur itu orang-orang dulu tuh benar-benar parah ya. Oh, Ini ya. karena kan aku dari Bali toh. Bali itu kan panas banget. Betul, Panasnya itu kan betul. namanya Surabaya. Betul, Dulu betul. aku tuh jauh lebih hitam banget, beneran. Iya. Itu yang paling parah ya Kak Sam? Iya, terus suaranya enak tapi kok nggak ini ya, nggak istilahnya nggak keren, nggak cakep gitu kan. Karena kan memang aku kumis hitam. Iya kan, jadi jauh lebih hitam dari ini dulu gitu loh. Kan Bali kan panas banget saat itu toh, gitu loh. Terus terus kayak pelecehan apa yang di seksual harassment itu sering terjadi juga. Nah itu cara Kak Sam gimana? Ya marah sempat ya, kita nggak Nangis, munafik marah. nangis, Tapi marah. setelah itu biasanya aku nangisnya tidak di tempat, pulang. Ya Allah kok sampai segininya ya. Istilahnya apa ya, bilang nelongso gitu ya. Jadi kok sampai segininya ya. Maksudnya nggak mudah loh dalam itu. Dan Ada nggak tempatnya Kak Sam curhat waktu kayak gitu atau Kak Sam memilih untuk memendam sendiri gitu? memendam sendiri karena saat aku berjuang itu kan belum ada talent Surabaya yang hits ya. Gitu sih. Oh jadinya sombong kan? Tapi kenyataannya gitu sih. Iya, jadi aku saat itu fighting untuk diri aku sendiri. Iya. Itu tuh ingat nggak sih Kak Sam ada berapa orang yang kayak Kak Sam gitu? Masih sedikit sekali ya? Oh masih sedikit sekali. Jadi untuk di Surabaya saat itu masih sedikit sekali gitu dan bisa. Tapi kalau temen kan punya. Oh iya, tapi saat itu juga nggak dekat. Ya mungkin banyak Atau mungkin Kak Sam tipe orang yang juga nggak mau mengumbar tentang kesedihan atau apa. Nah, ya itu benar sekali, sangat benar sekali, sangat Saya benar. memilih untuk Ya, perlu orang tahu kalau aku lagi sedih. iya. Itu sampai saat ini itu karakterku. Jadi untuk tentang personal life ya namanya ya, personal life, aku tidak biasa untuk membagikan ke publik. Biarlah itu istilahnya, ya akhirnya itu akan menjadi sebuah kebiasaan, ya nggak tahu ya apa namanya, profesional atau apa. Jadi pada saat bekerja, membawakan acara, jadi narasumber, mengajar, aku cukup istilahnya itu acting itu sangat luar biasa untuk menutupi apapun itu. Dari mana akhirnya juga sering nggak sih Kak Sam ngalamin tentang ketika memang lagi drop nih, mental lagi down, lagi patah hati mungkin atau lagi dapat masalah yang besar, tapi ketika lagi bawa acara harus tetap smile. Oh, iya, harus iya. Itu kan juga salah satu Iya. memanipulasi perasaan. Iya, jujur, iya. Nah, itu dan itu nggak gampang. Iya. Kedua, nggak gampangnya bukan perkara kita di depan aja. Heeh. Setelah itu juga kita bakal lebih down banget Iya. kondisinya. Pasti. Nah itu gimana kan teman? Oh, jadi pasti saat acara itu perasaan, pikiran campur aduk, roller coaster nggak karuan ya. Jadi ekspresi wajah itu juga sudah nggak enak pokoknya ya kan. Nah itu tadi self acceptance kita, penerimaan diri kita memang harus benar-benar sudah terbentuk ya. Karena kalau tidak pasti akan drop. Itu jujur ya. Maksudnya kita manusia sih. Jadi memang kita nggak munafik kalau setiap orang kemampuan dirinya itu beda-beda. Ada yang mampu, nah mungkin saya terbiasa untuk ini pakai rumusku ya. Aku terbiasa menelan pil pahit dalam hidup. Jadi menangis di luar kebahagiaan atau di luar sukacita itu aku terbiasa dengan menerima pil pahit itu. Jadi aku terbiasa untuk memakan semua pil pahit itu. Nah mungkin memakai istilah itu jadinya aku cukup kuat. Oke. Kalau hanya Kak Sam kuat gitu. iya, kalau hanya sekedar cemooh, sekedar difitnah, nah, atau mungkin patah hati. aduh, udah itu. Jadi berarti itu nggak efek sama sekali gitu. iya. Aku akan sangat bereaksi
kalau ada perubahan diri itu pada saat itu sudah menyinggung keluarga dan orang tua. Itu sangat bikin aku drop. Nah itu, kalau udah kayak gitu gimana tuh San Gasen? Apakah memilih untuk aku nggak bisa deh syuting hari ini atau nggak bisa MC hari ini atau tetap on stage? Iya, pernah sih. Jadi saat aku ditinggalkan orang tua itu itu nggak karuan coy, jujur. Jadi ya alhamdulillah puji Tuhan aku tuh tidak mempunyai penyakit yang gimana ya gitu kan. Jadi pada saat ibuku nggak ada itu 2 bulan itu aku seperti orang linglung dan stres. Ya, terus gimana? Aku tidak punya penyakit apa, jadi penyakit itu semua datang, migrain, lambung. Tiba-tiba itu. Iya, karena efek stres itu kan, ya? efek stres itu kan membuat imun kita berkurang, jadinya penyakit apapun ada gitu. Terus dan itu aku rasain banget. Jadi migrain, vertigo itu sakit, kalau kamu pernah ngerasain sakit banget. Jadi itu terus lambung juga melilit, terus apalagi ada 3 penyakit yang lumayan sih yang waktu itu aku ini. Terus ya aku berpikir aku nggak bisa begini terus gitu loh. Nah Itu termasuk nge-cancel semua. Iya pasti iya. Terus yang satu itu aku harus ingat, ibuku pun di sana juga akan sedih kalau melihat aku begini terus. Jadi di situ pelan-pelan aku ya berusaha untuk menumbuhkan optimisku, aku menumbuhkan aku harus bangkit, aku nggak bisa begini terus gitu loh. Jadi dari situ sih. Makanya tadi aku pakai istilah aku terbiasa menelan pil pahit gitu. Jadi kalau udah masalah tentang keluarga, orang tua itu udah ya. Oh ya bikin aku drop gitu. Drop Iya, banget. tapi kalau yang lain-lain misalnya pacar 10 kali pacaran pun oke gitu kan. Jadi ya sudah gitu loh ya kan. Hai mantan. Mungkin mereka pada menyesal. Semoga nggak ada yang bunuh diri aja. Oke. Iya. Sekarang aku mau bergeser ke masalah percintaan. Oh, Mantan nih kan. tapi boleh diminum ya. Boleh. Haus loh, Bang. Iya, karena kan kalau saya hidup selama ini kan juga pastinya ada dong orang-orang yang spesial yang pernah hadir gitu kan, ada orang-orang yang pernah memberikan kesan di hidupnya Kasem, dan juga ya bisa dipungkiri juga pasti ada apa ya kayak andil juga dalam kehidupan Kasem dalam dunia karirnya ini gitu kan. Nah, selama ini Kasem pernah nggak dapetin orang yang benar-benar bisa support Kasem di dunia Kasem, atau selama ini dapetnya orang-orang yang di dunia yang berbeda? Nah, lain ya maksudnya. Iya. Dunia kerjaannya. Betul, setuju. Kalau aku itu di awal aku sudah mempersiapkan diri, itu aku orangnya. Jadi one day kalau aku menemukan someone special atau apa ya namanya itu ya, jadi pacar atau sandaran hati, sandaran hati atau apalah aduh. Jadi aku harus tahu sebisa mungkin aku harus memilih dia dari dunia lain yang bukan dari dunia aku. Kenapa? Itu untuk menyeimbangkan menurut aku ya. Okay. Tetapi tidak mudah susahnya untuk menemukan orang yang ini, karena kan kecenderungan loh kok dia seperti ini ya. Karena ya tahu kan, dunia panggung, dunia televisi, dunia apapun itu ya kita itu rata-rata kan istilahnya itu kan 50% adalah acting ya. Ya kita disuruh ngondek-ngondekan, kita disuruh lebay, alay ya, karena kita dibayar untuk itu ya. Nah, tidak semua orang memahami kan, itu hanyalah acting kita gitu loh. Dan ya saat itu aku bersyukur kalau aku menemukan orang-orang yang paham dunia itu, walaupun kita lain dunia. Tapi nggak sih lebih memilih untuk dapetinnya adalah orang yang Lain, iya, lain dunia, bukan di dunia entertainment itu. Karena pelajarannya sudah banyak kan teman-teman yang wow showing off mendapatkan pasangan yang satu dunia, tapi setelah itu nggak lama. Nah aku nggak mau gitu. Jadi aku lebih baik memilih sendiri, lama nggak apa-apa, tapi aku bahagia. Jadi kalau sendiri aku bahagia, berdua aku harus lebih bahagia. Kan itu kan poinnya. Biasa ya. Iya. Karena memang kalau kita punya pasangan itu jangan pernah menaruh kebahagiaan kita sama pasangan. Betul sekali. Ya, Iya. Jadi itu prinsipku dari dulu. Aku loh sendiri sudah bahagia. Berdua aku harus lebih bahagia. Kalau berdua aku tidak lebih bahagia, ya sudah di end of days gitu. Ya. Terus kalau untuk masalah sosoknya itu yang seperti apa Kak Sem yang Kak Sem cari itu orang yang kayak gimana sih, maksudnya dia itu apakah yang harus support 100% atau harus ada setiap saat buat Kak Sem, atau yang
seperti apa? Ya, kita kan ada di fase-fase ya. Fase 20-an, 30-an, dan 40-an. Mungkin fase 20-an aku kepingin seperti ini, six pack, charming, and the bread, yang cewek ya kan. Yang cowok aku kepingin slim, cantik, tinggi ya kan. Nanti akan bergeser usia 30, akan bergeser lagi. Aduh, ternyata salah ya aku ya. Dan itu kan pasti ya. Nah, Kalau sekarang ini apa kan? sekarang paling aku pernah mungkin adik-adikku tahu, adik perempuanku, aku tuh sampai di apa ya namanya, dipasang-pasangin apa namanya, Macam-macam. di jodoh-jodoh. Itu dia mungkin tahu saya ya. Jadi dipasangi dengan orang yang biasa dalam arti biasa itu bukan dari figur, bukan orang biasa, tetapi dia mempunyai etos dan juga motivasi hidup dan itu. Nah, Kayak motivated gitu. iya, jadi mungkin ya itu tadi itu. Jadi bukan tipe cewek yang pesolek, yang suka nongkrong. Nah itu. Jadi nah itu mungkin di titik itu tahu ya. Kalau soal wajah udah itu terserah sih. Karena ya kalau untuk usia aku sekarang kan akhirnya kan bukan Fisik ya. Jadi ya kalau boleh jujur ya mungkin kalau sekarang itu mimpiku seperti kalau cewek itu seperti Maya Ahmad, ketemu jodohnya di usia tua dan happy, ya kan? Sekarang Maya Ahmad coba deh, apa yang nggak anu kan? Iya kan? Happy banget Kan nggak usah ngomongin apa-apa, cinta sudah dapat apa? Kamu mau selingkuh di usia 60 tahun kan nggak mungkin, ya kan? Kaya nggak karuan gitu kan, ya kan? Nah itu. Berarti memilih untuk menunggu waktu yang tepat ya. Iya, kalau jodoh ini ya. Ya mungkin aku itu karakter salah satu orang yang mindsetnya itu adalah berpikir bertindak tidak seperti orang kebanyakan. Jadi mungkin aku lebih percaya hidup matiku itu Tuhan yang berotoritas. Tapi Kasem kan juga hidup bersosial nih. Yes. Dan dimana pasti orang itu udah banyak banget yang menganggap bahwa apa sih yang Kasem cari dengan usia segini? Kenapa Kasem belum married? Kenapa Kasem belum punya pasangan? Kenapa tetap enjoy dengan hidup sendiri? Apa yang ya pasti kan banyak tuh yang orang-orang tanyain kayak gitu. Apalagi kita orang Indonesia kan Iya. kan yang dimana itu pasti adalah hal yang wajar dan sering banget ditanyain. Nah itu gimana Kasem nanggepinnya? Ya aku ini sih akhirnya itu tadi bergeser lagi untuk mimpi dan motivasiku. Dengan sekarang aku ya puji Tuhan mempunyai sekolah pengembangan kemampuan komunikasi, itu kan punya banyak murid-murid. Nah di situ memang aku istilahnya itu aku habiskan waktuku, nanti nggak tahu Tuhan kasih sampai kapan, untuk aku lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau soal jodoh ya aku percaya jodoh, rezeki, maut, kelahiran itu ya kan, kematian Tuhan yang berotoritas. Tapi manusia ya aku sudah berusaha nih Toy, masa aku harus cerita ke kamu tahu aku kemarin tuh habis chatting dengan beberapa ini gitu kan, pilihan gitu kan, aku barusan PDKT nggak mungkin. Ya sebagai manusia kan berusaha, tetapi ya kembali lagi yang kita cari ini kan jodoh, bukan status yang seperti kamu bilang supaya kita dianggap, supaya kita hari itu nggak normal, nggak duit pasangan. Enggak sih, aku jujur dari dulu mindsetku seperti itu loh. Jadi aku hidup tidak untuk menyenangkan orang lain ya. Enggak beneran ya. Sampai orang tuaku itu, almarhum orang tuaku itu juga tidak pernah untuk menyuruh aku merit, terutama ibuku. Gitu ya. Bahkan orang tua pun juga tidak memaksa, berarti ya, buru-buru atau ya, apa gitu. Orang tua laki kan saat itu kan pastilah ya. Tetapi orang tua perempuanku, maksudnya ibuku 2018 kemarin kan dipanggil. Sampai beliau dipanggil itu nggak pernah menyuruh aku kamu merit gitu. Ya, karena aku mengerti bahwa yang Kasem cari itu belum sesuai dengan yang Kasem mau gitu ya mungkin. Bisa jadi karena kan macam-macam ya. Cuma yang pasti adalah di dalam doaku sampai sekarang, aku kalau menikah aku harus bahagia. Ya kan? Ya, boleh dong kita mempunyai pandangan karena keluarga besarku, teman-temanku dan semuanya itu kan ya kita tahu ya. Misalnya banyak yang jadi widow, duda gitu kan, perkawinan hanya setahun 2 tahun, dan jujur aku nggak mau.
sebenarnya yang memotivasi itu sebenarnya adalah orang tuaku sendiri. Oke. Ayah ibuku menikah sampai akhir hayat yang memisahkan. Walaupun beliau beda keyakinan, tapi sampai aku usia segini dan adik-adikku semua sudah pada mandiri, gak ada masalah. Nah, jadi aku percaya, ya itu tadi sebenarnya yang membuat aku berpikir itu kalau aku menikah aku harus bahagia dan hanya akhir hayat yang memisahkan, bukan karena masalah ekonomi, the other man, the other woman, and everything, enggak. Sekarang pertanyaannya adalah, Ya, bahagia ketika bersama pasangan itu bahagia gimana sih Kak Zen? ya, Yang Kak Zen harapkan tuh maksudnya yang dimaksud harus bahagia nih sama pasangan. Itu yang kayak gimana sih? hanya sekedar misalnya kita makan bareng, terus kita nonton bareng, kita jalan bareng bergandengan tangan. Itu menurut aku bahagia. Oke. Menghabiskan waktu. Ya, makanya itu bisa dilakukan Kak Zen tanpa harus memilih orang yang kayak gimana-gimana. Iya, tapi kan akan beda kalau itu memang kita sudah benar-benar falling in love ya, beda loh. Ya kan, falling in love ya, jatuh cinta, bukan apa namanya apa ya? Kalau bahasa sekarang jatuh hati aja deh enak, bukan jatuh cinta. Karena kan kalau jatuh hati itu benar-benar kita ingin menghabiskan waktu dengan orang yang memang benar-benar ada di hati kita. Pasti setiap orang ada di mimpi itu. Bukannya apa kalau memang kita menganggap perkawinan itu sesuatu yang sakral atau sesuatu yang indah atau bagian dari ibadah, kita nggak bisa ngejudge ya. Walaupun banyak orang atau katakanlah public figure, artis yang mungkin jodohnya hanya sampai 5 tahun, 10 tahun setelah itu selesai. Ya kan? Nah, mungkin otakku tidak ke sana gitu. Aku nggak siap karena yang ada di fantasi sama imajinasi itu adalah kedua orang tuaku. Gitu loh, Toy. Nah, itu tahu ya. Dan keluarga besarku, ya kan? Maksudnya keluarga besar itu bukan keluarga utama ya. Keluarga besar itu banyak yang seperti itu. Menikah, cerai, dan aku melihat kehidupannya akhirnya not happiness. Iya. Nah, aku nggak mau. Nggak mau. Mendingan masih enjoy dengan diri sendiri dulu. Iya. Jadi kembali lagi ke bab pertama. Kalau sendiri aku bahagia, berdua harus lebih bahagia. Gitu. Luar biasa, ini kayaknya bakal panjang banget Kak Sam. Kamu sih ngebahas cinta. Coba ngebahas yang lain. Soalnya kalau ngomongin soal cinta tuh karena pasti bakal seru banget. Iya. Jadi dari ini aku juga saya yakin siapapun yang undang Kak Sam ini nggak bakal bisa ngebahas soal ini. Nah, makanya, iya. Sekarang cinta tuh bagi aku tuh universal, gitu kan. Apalagi sekarang Tuhan ngasih kepercayaan, aku dikasih murid-murid, gitu kan. Terus ini juga dapetin cinta dari mereka. Banyak, iya. Dan itu akhirnya beda lagi ya. Ternyata pada saat cinta kita itu sudah tidak egois. Nah ya, maksudnya untuk semua orang, kita akan bisa menempatkan itu pada porsinya, gitu kan. Apalagi murid-murid punya orang tua. Akhirnya aku pun juga harus memberikan cinta itu ke orang tuanya juga. Terus belum lagi ke kakek neneknya. Wah, banyak gitu loh. Nah, jadi akhirnya lebih banyak nih cinta gitu. Lebih luas lagi. Iya. Aduh, Kak Sam ini kayaknya kita bakal selesai lagi. Iya. Panjang dong, 2 episode. Nanti ada yang part kedua ya sama Kak Sam. Iya. Masih seru banget ya. Thank you banget. Jangan lupa saksikan terus Aksano and Friends dia di ngos-ngosan ngobrol-ngobrol santai. Ya. Sekali lagi thank you banget. Sama-sama, Kak Sam. Toy. Terima kasih dikasih kesempatan ya. Siap. Jangan lupa Sehat-sehat. like, subscribe, Dan comment, dan share. oke, baik.